Ada sebuah suku di dunia yang katanya tidak pernah sakit, hidup sampai 100 tahun lebih, dan bahkan memiliki anak di usia 70 tahun. Apakah mereka manusia super? Atau hanya sebuah mitos? Mari menyelami kisah mereka. Suku yang hidup di antara mitos dan kenyataan. Di utara Pakistan, tersembunyi di balik gugusan pegunungan tertinggi di dunia, terdapat sebuah lembah terpencil yang selama berabad-abad nyaris tak tersentuh oleh dunia luar. Inilah Lembah Hunza, sebuah wilayah legendaris yang dijuluki sebagai Shangri-La dari Timur. Pakistan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Pakistan! Zindabad! Hunza terletak di wilayah Gilgit-Baltistan, dekat perbatasan dengan Tiongkok dan Afghanistan. Wilayah ini berada di pertemuan 3 sistem pegunungan besar, Himalaya, Hindu Kush, dan Karakoram. Lembah ini bertengger pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu permukiman tertinggi dan paling terpencil di Asia Selatan. Akses menuju Hunza bukanlah perkara mudah. Satu-satunya jalur utama adalah Karakoram Highway, sebuah keajaiban rekayasa abad ke-20 yang membelah pegunungan dan mengikuti jalur karavan kuno yang pernah dilalui oleh para pedagang Asia Tengah. Jalan ini berkelok tajam, melintasi jurang dalam dan sungai deras yang mengalir dari glasier. Jembatan ini tersusun dari potongan kayu yang diikat dengan tali, membentuk rangkaian sederhana namun fungsional. Karena tidak disatukan secara permanen, bagian-bagiannya bisa dilepas, membuat jembatan ini mudah dibongkar dan dipindahkan sesuai kebutuhan. Di tengah lanskap yang menantang dan megah ini, berdiri desa-desa kecil dengan rumah-rumah batu, ladang bertingkat, dan wajah-wajah ramah dari masyarakat Hunza. Assalamualaikum. क्या हाल है ब्रदर? करम अल्लाह पाक आप ठीक है? हेवन आप सुनाए? Mereka hidup berdampingan dengan alam, menggantungkan hidup pada aliran air pegunungan dan tanah subur yang mereka garap sejak ribuan tahun lalu. 7,500 तो मुड़ गए थे, कल सुने 6 हो गए थे। 1200 रुपये कटे। मन आटा 7,500 था। पर क्या लगा रहे हैं? लेकिन मकई डाली है, ये मकई ये थे नहीं होती है। Inilah Hunza, sebuah lembah di atap dunia, tempat di mana geografi bukan hanya latar belakang kehidupan, melainkan bagian dari identitas yang membentuk ketahanan, kebijaksanaan, dan ketenangan sebuah peradaban yang terlupakan. Di antara pegunungan Himalaya dan Karakoram, orang-orang Hunza menjalani hidup yang nyaris tak tersentuh oleh zaman. Mereka tidak hanya terlihat bugar di usia senja, tapi juga jarang sekali terserang penyakit berat. Bukan kebetulan, gaya hidup mereka memang sangat berbeda dari masyarakat modern. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਫੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ मतलब पाकिस्तान नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी उम्र होगी आपकी?
Setiap hari, mereka hanya makan apa yang mereka tanam dan panen sendiri. Sayuran segar, gandum utuh, kacang-kacangan, dan buah aprikot yang mereka jemur langsung di bawah matahari. Aprikot ini bukan sekadar camilan. Bijinya mengandung vitamin B17 dan antioksidan tinggi yang diyakini membantu melawan radikal bebas, pemicu utama penuaan dan penyakit degeneratif seperti kanker. Selain pola makan alami, gaya hidup mereka pun sangat aktif. Mereka berjalan kaki jauh setiap hari, bukan karena niat berolahraga, tapi karena memang itulah cara hidup mereka. Tidak ada kendaraan, tidak ada makanan olahan, dan nyaris tanpa polusi. Air yang mereka minum berasal dari pegunungan, jernih dan bebas kontaminasi. Lingkungan sosial mereka pun tenang, hangat, dan rendah tekanan emosional. Meski usia hingga 120 tahun, belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena minimnya catatan resmi, mereka tetap dikenal sehat hingga usia senja. Tubuh tetap bugar, pikiran jernih, dan penyakit kronis seperti jantung, kanker, atau diabetes jarang terdengar di sana. Di musim-musim tertentu, makanan jadi terbatas. Tapi bagi mereka, itu bukan masalah. Tubuh mereka sudah terbiasa berpuasa secara alami. Dan puasa seperti ini, dalam dunia medis modern, dikenal sebagai intermittent fasting, ternyata mampu memperbaiki sel-sel tubuh, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mendorong regenerasi alami. Mereka juga mengandalkan air dari pegunungan gletser yang disebut glacial milk. Air ini bukan hanya murni dan bebas polusi, tapi juga mengandung mineral penting seperti magnesium dan kalsium dalam bentuk alami, nutrisi penting yang menjaga kekuatan tulang, detak jantung stabil, dan fungsi otak tetap tajam. Aktivitas fisik mereka konsisten. Tanpa kendaraan bermotor, mereka berjalan kaki jauh setiap hari. Rata-rata bisa lebih dari 10 km melewati lereng terjal dan ladang-ladang subur. Ini seperti melakukan olahraga kardio ringan setiap hari yang terbukti memperpanjang umur dan menurunkan risiko penyakit jantung. Tapi bukan hanya soal makanan dan aktivitas. Cara berpikir mereka juga jadi kunci. Mereka hidup tanpa tekanan sosial besar. Tidak ada kompetisi status, tidak ada jam kerja yang menekan. Kehidupan sosial yang harmonis, keluarga yang saling merawat, dan rasa syukur yang terus hadir dalam keseharian. Itu menciptakan kondisi mental yang tenang. Dan ini sangat berdampak bagi kesehatan jangka panjang. Mereka tidak mengenal stres kronis seperti kita. Tidak terlalu sibuk mengejar dunia digital, tidak juga tenggelam dalam kekhawatiran sosial. Di sana, umur panjang bukan impian, tapi bagian wajar dari cara hidup yang sederhana, alami, dan menyatu dengan lingkungan. Wanita di sini dikenal karena kecantikannya yang awet muda, dengan kulit yang tetap kencang dan segar bahkan di usia lanjut. Rahasia mereka terletak pada ramuan alami yang sederhana tapi sangat efektif, minyak biji aprikot dan kunyit segar.
Minyak biji aprikot yang digunakan diekstrak langsung dari biji buahnya dengan metode cold press, sehingga nutrisinya tetap maksimal. Minyak ini kaya akan asam linoleat dan asam oleat, dua jenis lemak sehat yang sangat penting untuk menjaga kelembapan dan keseimbangan kulit, terutama bagi yang memiliki kulit kering. Selain itu, kandungan vitamin A dan E di dalamnya berfungsi melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan stres oksidatif. Kunyit segar yang ditambahkan dalam ramuan ini juga memiliki peran penting. Kandungan kurkumin di dalam kunyit membantu mencerahkan kulit, meratakan warna, menyamarkan noda, dan memberikan kilau alami. Meskipun minyak yang dihasilkan berwarna kekuningan, ramuan ini tidak akan menodai kulit. Cukup sedikit kunyit sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Campuran minyak biji aprikot dan kunyit ini dapat digunakan tidak hanya pada wajah, tapi juga di kulit kepala, tangan, dan seluruh tubuh untuk hasil yang optimal. Penggunaan rutin akan membuat kulit lebih halus, lembab, dan bercahaya alami. Aroma lembut aprikot yang segar membuat ramuan ini nyaman, digunakan sebagai minyak malam yang melengkapi rutinitas perawatan kulit. Ramuan sederhana ini menjadi kunci kecantikan alami yang telah dipercaya turun-temurun, menjaga kulit tetap sehat dan muda secara alami tanpa bahan kimia berbahaya. Di Hunza, pernikahan bukan hanya soal dua orang yang bersatu, tapi juga tentang menyatukan nilai dan kebersamaan dalam komunitas yang erat. Kebanyakan pasangan menikah karena cinta dan saling pengertian, bukan karena tekanan tradisi. Peran wanita di sini sangat berarti. Mereka aktif mengurus rumah, bertani, bahkan ikut mengambil keputusan penting dalam keluarga. Kehidupan mereka berjalan dengan rasa saling menghormati dan kerja sama yang kuat. Bahasa yang digunakan sehari-hari adalah Burushaski, sebuah bahasa kuno yang unik dan misterius karena tidak mirip dengan bahasa lain di dunia. Anak-anak di Hunza tumbuh dalam suasana belajar yang hangat, di mana pendidikan dianggap sebagai pintu gerbang menuju masa depan yang lebih baik. Banyak dari mereka melanjutkan sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan sampai ke luar negeri. Mayoritas masyarakat Hunza memeluk Islam Ismaili, sebuah cabang Islam yang dikenal dengan sikapnya yang toleran dan terbuka. Nilai kedamaian dan kerjasama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Saat musim panen tiba, seluruh desa bersatu merayakan Ginani, sebuah festival tradisional yang penuh warna. Dengan iringan musik khas dan tarian, semua generasi bergabung dalam kegembiraan, merayakan hasil kerja keras mereka bersama.
Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar pendapatmu. Sampai jumpa di video berikutnya.